Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada ucapan beliau, qala Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, la ta'khudhu an ahlil Kufah fir rafdi syai'ah. Janganlah engkau mengambil sedikit pun ilmu dari penduduk Kufah dalam masalah Rafidah. Wala an ahli Syami fi sayfi syai'ah. Demikian pula jangan engkau mengambil dari penduduk Syam sedikit pun permasalahan tentang as-sayf, pedang. Wala an ahlil Basra fil qadari syai'ah. Demikian pula jangan mengambil dari penduduk Basrah permasalahan takdir sedikit pun. Wala an ahli Khurasana fil irja'i syai'ah. Demikian pula jangan engkau belajar dalam masalah irja sedikit pun kepada penduduk Khurasan. Wala an ahli Makkah fi sarfi syai'ah. Demikian pula jangan engkau belajar dari penduduk Makkah sedikit pun tentang permasalahan saraf, yakni riba fadl. Wala an ahlil Madinati fil gina. Dan juga jangan belajar sedikit pun dari penduduk Madinah tentang hal-hal yang berkaitan dengan nyanyian. Wala ta'khudhu anhum fi hadhil asya'i syai'ah. Dan janganlah engkau mengambil dari mereka sedikit pun perkara-perkara ini. Naam. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini, secara umum beliau memperingatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di penduduk beberapa wilayah yang merupakan sumber ilmu ketika itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah Kufah, wilayah Syam, wilayah Basra, Khurasan, Makkah dan Madinah itu adalah merupakan tempat-tempat yang menjadi sumber ilmu ketika pada masa-masa tersebut. Hanya saja lahir dari tempat-tempat tersebut beberapa penyimpangan-penyimpangan. Seperti kita lihat pada penduduk Kufah, itu mereka terjatuh di dalam permasalahan Syiah Rafidah, dan memang perkembangannya Syiah Rafidah itu subur dan hidup dari wilayah Kufah. Meski di Kufah itu banyak para ulama yang hadir ketika itu,
yang ada. Dan ada juga di antara para ulama ya, ketika itu mereka mahir dalam bidang fikih, ya mereka mahir dalam bidang nahwu, mahir dalam bidang saraf, tetapi dalam persoalan Syiah mereka tergelincir, memiliki pemahaman Syiah. Makanya kalau penduduk Kufah berbicara tentang Syiah jangan ambil sudah. Kelas, begitu kata Al-Imam Al-Barbahari. Kata hatta ahli fikih Kufah di zaman itu pun ada yang terjatuh dalam permasalahan Syiah. Mafhum ya? Baik. Demikian pula seperti penduduk Syam. Ya di sini Al-Imam Al-Barbahari menerangkan kepada kita kalau yang dimaksud adalah munculnya paham Khawarij dari Syam, ini fihi nadhar, perlu diteliti lagi, ada pembahasan khusus. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa permasalahan Khawarij keluar memberontak kepada penguasa, kepada ulil amri dan menghalalkan darah kaum muslimin, itu juga muncul dan berkembang di wilayah Irak. Muncul dan berkembang di wilayah Irak. Tetapi di sini Al-Imam Al-Barbahari mengisyaratkan dari penduduk Syam. Mungkin saja yang dimaksudkan oleh beliau adalah fitnah-fitnah yang terjadi seputar pembunuhan atau terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Abdullah bin Sabah Al-Himyari itu dia melakukan konsolidasi politik. Dia mengumpulkan orang dari berbagai wilayah dan dia jadikan kota Mesir sebagai pusat untuk berkumpulnya mereka. Maka dari sanalah melalui wilayah Syam mereka keluar untuk berhaji ke kota Makkah dan Madinah. Dengan peristiwa itulah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Kalau yang dimaksudkan itu arahnya ke sana, maka insyaallah. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah sumber tumbuh dan berkembangnya pemahaman Khawarij, maka ini perlu diteliti lagi. Kalau Syekh Ahmad An-Najmi itu beliau tidak memberikan komentar ketika mensyarah penjelasan daripada Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah ini, beliau enggak memberikan komentar tentang ini. Tetapi Syekh Saleh Fauzan di dalam Ithaful Qari beliau memberikan sedikit komentar. Beliau katakan ini perlu ditinjau kembali, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari penduduk Basrah. Kita tahu ya, pada masa-masa awal-awal Islam itu Islam berkembang dan kehidupan ilmiah kaum muslimin itu berkembang pesat sekali di beberapa wilayah. Di antaranya merupakan pusat ilmu kalau di wilayah Irak itu adalah Kufah dan Basrah. Nah, maka hidup di sana ulama-ulama, bahkan muncul dari sana banyak ulama-ulama ahli bahasa, ahli nahwu, ya, ulama Kufah, ulama Basrah, ya, dan seterusnya. Hanya saja dengan tumbuh berkembangnya kehidupan ilmiah di sana, tidak jarang banyak para ulama di sana yang terjatuh juga di dalam permasalahan qadar, permasalahan takdir, ya. Bahkan sampai-sampai mereka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia berlepas diri dari mereka sampai mereka mengimani adanya takdir. Nah, berikut pula seperti di Khurasan, ya, wilayah Khurasan juga wilayah yang penuh dengan ilmu, wilayah yang hidup di sana para ulama dan para ahli ilmu sering mengunjunginya, dan banyak para penuntut ilmu dan para ulama-ulama yang lahir dari sana. Hanya demikian adanya. Dengan berbagai macam keadaan dan kondisi yang ada ketika itu,
muncul dari sebagian para fuqaha, ya, orang-orang Khurasan itu yang terjatuh di dalam pemahaman irja murji'ah. Maka kalau orang Khurasan, kata Al-Imam Ibnu Mubarak, kalau orang Khurasan bicara tentang masalah irja, sudah tidak usah dengar, sudah tidak usah dengar, ya. Nah, Ustadz, kan ada juga di antara mereka yang baik, iya memang, tapi antum gak sanggup memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan engkau juga nggak tahu mana yang sudah terjangkiti pemahaman irja dan mana yang belum. Galibnya, kebanyakannya penduduk Khurasan itu terjatuh dalam masalah irja. Maka kalau mereka bicara dalam masalah ini nggak usah dengar. Begitu maksudnya. Paham ya? Taib. Kemudian begitu pula dari ahli Makkah. Kalau mereka bicara tentang riba fadl, itu jangan dengar sudah. Nah, memang di sini ada riwayat, ya. Ada riwayat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu membolehkan riba fadl, ya. Tapi kemudian setelah datang kepada beliau, ya, riwayat akan hal tersebut, lalu beliau rujuk dari pendapat beliau. Dan beliau ini, ya, di dalam permasalahan ini penduduk Makkah itu berpegang dengan fikihnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, demikian pula kalau penduduk Madinah, ketika itu mereka berbicara tentang masalah nyanyian, gak usah dengar. Kenapa? Karena mayoritasnya ketika itu mereka membolehkan permasalahan yang berkaitan dengan nyanyian. Nah, lah ikhwan, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak ini bukan berarti tidak ada sama sekali kebaikan-kebaikan atau ilmu-ilmu yang ada pada negeri-negeri tersebut, ya. Kalau kita pakai cara berfikirnya orang-orang di zaman sekarang, nanti kita bisa mengatakan, Ibnu Mubarak ini gimana mengatakan apa, seolah-olah penduduk Syam itu nggak ada lagi kebaikan di mereka, seolah-olah penduduk Madinah itu nggak ada lagi kebaikan pada mereka. Bukan itu topik pembahasannya Ibnu Mubarak. Tetapi Ibnu Mubarak di sini menitikkan pembahasannya adalah pada penyimpangan yang terjadi di mereka. Tidak berbicara tentang kebaikan yang ada pada mereka. Begitu. Mafhum ya ikhwan? Kalau berbicara tentang kebaikan yang ada pada mereka, ma'ruf. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang kejelekan yang ada pada mereka. Sehingga bab apa, al-jar wa ta'dil, kalau saya sering bilang jar-jar, nanti antum kalau dengar dialek ana juga mungkin nanti antum bisa kritik ana, karena ya ana katakan jar, padahal dalam bahasa Arabnya al-jarhu, harus ada ha di belakang. Tapi ya itu dialeknya kita agak susah kadang-kadang, jarh Indonesia ya agak susah. Kalau bawa ke Arab ya al-jarhu gitu. Bila saya bicara dengan dialek saya orang Ambon ya al-jar. Nah itu kalau kita bicara tentang bab jar wa ta'dil, ya ikhwan, itu apa namanya, ada bab manakala kita memberikan peringatan kepada seseorang atau tentang seseorang, apakah perlu menyebutkan kebaikan mereka atau tidak? Itu ada pembahasan. Nah, kalau kita bicara biografi, maka kita bicara kebaikan dan keburukan. Tapi kalau kita bicara tentang sedang memperingatkan orang itu, maka yang kita bicarakan adalah penyimpangan-penyimpangannya dan tidak boleh berbicara tentang kebaikannya. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu Al-Imam, contohnya mana? Dalilnya mana? Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan kepada kita, jangan mengambil sedikit pun permasalahan nyanyian dari penduduk Madinah. Pertanyaan, apakah penduduk Madinah nggak punya kebaikan sama sekali ketika itu? Punya, iya. Bahkan di penduduk Madinah ketika itu, imam-imam ternama, Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam negeri Madinah, itu hidup besar dan tidak pernah keluar dari kota Madinah sampai meninggal. Ya. Begitu pula penduduk Syam, penduduk Basrah, penduduk Kufah. Apakah mereka sama sekali tidak punya kebaikan? Punya, di sana punya, bahkan tumbuh kehidupan ilmiah di tengah-tengah mereka pada masa-masa tersebut. Hanya pada poin-poin yang kebanyakan mereka terjerumus ke dalamnya, maka Al-Imam Al-Barbahari langsung tak, tidak boleh, sudah begitu. Karena kita sedang berbicara untuk memperingatkan umat dari ketergelinciran yang terjadi pada bidang-bidang tersebut dari penduduk-penduduk tersebut.
Mafhum ya ikhwan? Nah, sebab kalau kita bicara kebaikan dan keburukannya, maka banyak orang-orang awam yang merasa dirinya terlalu pintar. Kadang orang-orang awam yang di zaman itu ya, orang-orang awam yang merasa dirinya terlalu pintar, padahal zaman itu zaman susah akses ilmu. Ya, apalagi zaman sekarang ya gampang akses ya, dia bisa buka di internet, lihat di YouTube ya. Itu saja. Mungkin dia bisa lebih ekstrim lagi, bisa lebih ekstrim. Maka dari itu apa? Kalau kita bicara kebaikan dan keburukan dalam sedang memperingatkan seseorang, kadang-kadang manusia itu merasa egonya terlalu tinggi, merasa dirinya hebat. Dia katakan, nggak apa-apa, kan ada pada dirinya kebaikan juga. Saya ambil baiknya saja, saya tinggalkan buruknya, kan gitu. Nah, kalau seandainya Anda bisa mengambil baiknya dan bisa mengambil buruk dari seseorang atau sekelompok orang yang telah menyimpang, itu maka kedudukan Anda sudah lebih tinggi dari Ibnu Mubarak pada saat itu. Ya, ikhwan. Nah, Ibnu Mubarak yang kedudukannya luar biasa saja, beliau mengatakan demikian. Lah Anda orang awam mengatakan, saya ambil baiknya, saya tinggalkan buruknya. Berarti Anda lebih tinggi kedudukan Anda dari Ibnu Mubarak. Ya, baik. Jadi ini babnya adalah bab apa? Al-jarh. Bab apa? Jar, yakni bab memberikan peringatan dari penyimpangan. Baik. Ikhwan, ana ingin menyampaikan beberapa kisah yang menarik sekali dari Ibnu Mubarak ini. Ibnu Mubarak ini bapaknya bukan seorang alim besar, bukan. Bapaknya bernama Mubarak, itu tukang kebun. Tukang kebun. Tapi tukang kebun yang mempunyai adab yang bagus, tukang kebun yang mempunyai akhlak yang bagus. Maka lahir dari tukang kebun ini anak yang menjadi seorang imam besar, yaitu Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak menyebutkan di sini, Ibnu Mubarak yang berkata, jadi saya menyampaikan sedikit kisah terhadap Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak, ya. Abdullah bin Mubarak ini bapaknya Mubarak. Mubarak itu beliau tukang kebun. Jadi suatu ketika pemilik kebun itu datang ke kebunnya dan berkata kepada Mubarak, ya Mubarak, coba ambil saya jeruk yang paling manis. Maka dia ambillah jeruk yang kelihatan manis. Begitu dimakan sama tuannya, loh kok kecut, ambil lagi yang lain Mubarak, yang manis. Dia cari, lihat ini kayaknya yang paling manis, diambil, makan. Loh kok kecut, asam, ambil yang paling manis. Diambil lagi yang satu. Dia lihat yang paling matang itu, diambil, kasih tuannya makan. Loh kecut lagi. Mubarak, apa engkau enggak tahu jeruk yang manis di sini yang mana? Kata dia, tuan saya enggak tahu yang manis yang mana. Kenapa? Saya enggak pernah mencicipi jeruk ini karena kalau engkau tidak izinkan. Ya, subhanallah. Maka ini orang yang memperhatikan, ya, dia sangat beradab, adabnya sangat tinggi sekali kepada pemilik kebun dan adabnya sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu pemilik kebun ini pulang, ngobrol dengan istrinya. Katakan, anak kita ini sudah dewasa ini, anak wanita. Ya, kita musyawarah bagaimana cari pasangan hidup untuk dia. Kata suaminya, saya lihat tukang kebun kita, Mubarak itu orangnya baik orangnya. Kita tanyakan kepada dia saja solusinya bagaimana. Barangkali dia bisa memberikan nasihat. Maka ketika itu datang ke sana, ditanya kepada Mubarak ini, ya Mubarak, ini bagaimana? Saya ingin menikahkan anak saya wanita ini dengan lelaki. Menurut kamu bagaimana yang terbaik? Ya, kata Mubarak, orang-orang Nasrani menikahkan anak-anak mereka dengan lelaki-lelaki yang tajir, yang kaya. Orang-orang Yahudi menikahkan anak-anak mereka dengan lelaki-lelaki yang punya kedudukan, jabatan, pangkat. Tetapi orang-orang mukmin mereka menikahkan anak-anak mereka dengan lelaki-lelaki yang baik agamanya. Maka pulanglah Mubarak ini, mereka berdiskusi, cari dengan istrinya, pemilik kebun ini berdiskusi dengan istrinya, cari lelaki yang baik agamanya. Di kemudian hari datanglah pemilik kebun ini kepada Mubarak dan berkata kepadanya, ya Mubarak, kami tidak mendapati lelaki yang baik agamanya kecuali Anda. Maka nikahlah dengan putri kami.
Maka permintaan itu diterima oleh Mubarak, kemudian hari lahirlah seorang anak laki-laki yang alim, yang tidaklah kita lewati pembahasan-pembahasan di dalam fikih, di dalam hadis, di dalam nasihat-nasihat, akhlak, ibadah, melainkan pasti kita lewati di sana ada pendapat-pendapat Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak berkata, ini bapaknya. Bapaknya bukan seorang alim besar, bapaknya bukan imam madhab, ya. Tetapi bapaknya hanya seorang petani yang mempunyai akhlak dan adab yang tinggi kepada Allah dan kepada tuannya. Ya. Nah ini suatu ketika Ibnu Mubarak ini luar biasa sekali. Beliau pernah mendapatkan nasihat dari gurunya yang bernama Makhlad bin Husain. Makhlad bin Husain suatu ketika bersama dengan Ibnu Mubarak lalu dia berkata begini kepada Ibnu Mubarak, ya. Nahnu ila kathirin minal adab ahwad minna ila kathirin minal hadis. Dia katakan kepada Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak, kita itu lebih banyak butuh masalah adab daripada permasalahan hadis. Kita lebih banyak butuh terhadap adab daripada tentang hadis. Coba antum bayangkan, ini di zaman Ibnu Mubarak itu para ulama-ulama sudah sangat butuh terhadap adab daripada ilmu. Nah kalau di zaman kita, kebutuhan mereka seperti apa lagi? Di antara manusia yang sudah jauh daripada adab dan etika. Maka ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai karena nasihat inilah Ibnu Mubarak kemudian berkata, talabtul adab 30 sanah. Aku belajar adab itu 30 tahun. Wa talabtul ilma 20. Sementara aku belajar ilmu 20 tahun saja. Artinya kalau dilihat dari lama belajar, perhatian beliau tertuju kepada apa? Kepada adab. Maka ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, ternyata nasihat-nasihat tentang pentingnya mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu ini, karena para ulama begini mengatakan, bil adab tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan paham tentang ilmu. Karena kalau engkau punya ilmu yang banyak gak punya adab, itu biasanya bikin reseh. Biasanya gak disukai oleh orang. Tapi kalau engkau punya adab yang tinggi walaupun gak punya ilmu, engkau disayangi oleh orang. Ya, engkau akan disenangi, pembicaraanmu akan didengar, orang simpati dengan engkau. Tapi kalau engkau punya ilmu tinggi, hafal sana hafal sini, gak punya adab, itu biasanya orang gak suka. Karena reseh. Ada di satu tempat reseh, ada di satu tempat reseh. Orang gak suka gaul sama antum. Maka ikhwan, kata para ulama, bil adab tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Abu Hanifah berkata begini. Di dalam kitab Al-Madkhal, jilid 1 halaman 164. Al-Imam Abu Hanifah berkata, al-hikayatu anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Kata beliau, kisah-kisah para ulama, ya, dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab ilmu. Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab ilmu, bab fikih. Kenapa? Karena dalam kisah-kisah mereka diajarkan berbagai macam adab dan akhlak yang luhur yang mereka miliki. Ya, kalau kita bicara tentang perangai para ulama, itu tidak tertulis dalam kitab-kitab. Dan kita kalau mau membuka kitab untuk membacanya mungkin terlalu banyak sekali. Ya, oleh sebab itu ada orang alim yang hidup dengan para ulama puluhan tahun hanya untuk belajar dari akhlak para ulama tersebut. Tidakkah antum tahu bahwa orang-orang yang hadir dalam majelisnya Al-Imam Ahmad itu mereka lebih banyak belajar tentang adab daripada menulis hadis. Mereka lihat bagaimana Imam Ahmad memperlakukan mereka, bagaimana ngobrol dengan mereka, bagaimana duduk dengan mereka, bagaimana berbicara dengan mereka, bagaimana makan dengan mereka, bagaimana membacakan hadis kepada mereka. Ini yang mereka pelajari dari Al-Imam Ahmad. Puluhan tahun mereka mempelajarinya. Kemudian baru setelah itu mereka mempelajari hadis-hadis yang dibacakan oleh Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah. Demikian ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Sirin pun berkata dengan perkataan yang sama, kata beliau, kanu
yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Para ulama dulu mereka belajar adab itu sebagaimana mereka belajar ilmu. Nah, ikhwana fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dengan itulah para ulama mereka mencapai kedudukan yang tinggi dalam proses mempelajari ilmu agama. Karena ilmu yang mereka miliki dibarengi dengan akhlak yang terpuji, dibarengi dengan adab yang mulia. Maka itulah beberapa hal yang berkaitan dengan Ibnu Mubarak rahimana wa rahimahullah. Kemudian berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin al-Khudair fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Kalau engkau melihat seseorang yang mencintai Abu Hurairah, mencintai Anas bin Malik, mencintai Usaid bin Khudair, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu adalah ahlu sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub wa ibn Aun wa Yunus bin Ubaid wa Abdullah bin Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik bin Mighwal wa Zaid bin Zurai' wa Mu'adz bin Mu'adz wa Wahab bin Jarir wa Hammad bin Salamah wa Hammad bin Zaid wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Zaidah bin Qudamah fa'lam annahu sahibu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj bin Minhal wa Ahmad bin Nasr wa dzakarahum bi khairin faqala bi qaulihim fa'lam annahu sahibu sunnah. Jadi ini Imam Al-Barbahari berjalan pada manhajnya para ulama ahlul hadis. Yaitu para ulama ahlul hadis terkadang mereka menguji manhaj seseorang, menguji akidah seseorang dengan bertanya kepada orang itu tentang imam-imam ahlul hadis. Kalau dia mencintai mereka, maka itu tandanya dia adalah ahlu sunnah. Tapi kalau dia membenci mereka, ya sudah tandanya ahli bid'ah. Jadi kalau ada orang dia mengaku bahwa dia ahlu sunnah, tapi bicara tentang kehormatan orang alim, bicara tentang kehormatan para ulama, bicara tentang kehormatan orang-orang yang terkenal dengan kebaikan mereka, dengan manhaj mereka, dengan akidah mereka, tapi dia berbicara dengan mereka tentang mereka dengan pembicaraan yang jelek, maka kita katakan pada dirinya ada penyakit. Hatta dia mengaku bahwa dia itu ahlu sunnah, kita katakan tidak. Kita lebih percaya dengan keterangan-keterangan para ulama, hadis-hadis Nabi bahwa pada diri Anda ada penyakit. Ya, nah, mafhum ya ikhwan? Kenapa? Karena kalau penampilan luar, manusia bisa berpenampilan sealim-alim mungkin, manusia bisa berpenampilan sebaik-baik mungkin, tetapi akan lahir dari pemikirannya dan akidahnya kata-kata apa yang dia inginkan. Maka kita lihat saja, kalau dia mendiskreditkan para ulama yang terkenal dengan sunnah, terkenal dengan pembelaan mereka dalam agama, terkenal bahwa mereka telah mendedikasikan seumur hidup mereka untuk agama, dia berbicara keburukan tentang mereka, maka ketahuilah pada diri orang ini ada penyakit. Tidak usah bahas panjang lebar, pada dirinya ada penyakit. Maka Al-Imam Al-Barbahari memberikan metode ini kepada kita. Kata beliau, kalau engkau melihat orang mencintai Abu Hurairah, mencintai Anas bin Malik, mencintai Usaid bin Khudair, maka ketahuilah dia itu ahlu sunnah. Ya, artinya bisa diukur dari seberapa besar kecintaannya kepada sahabat. Ini deretan sahabat. Kemudian begitu pula kalau engkau mencintai lihat seseorang mencintai Ayyub. Ayyub di sini adalah Ayyub bin Tamimah. Ya, Kaisan As-Sakhtiyani atau As-Sikhtiyani. Ini seorang ulama dari Basrah. Di dalam ilmu hadis ini dikatakan beliau ini thiqatun sabtun, ya, hujjatun min kibaril fuqaha. Beliau adalah thiqah, sabat, hujjah, termasuk di antara pembesar-pembesar para ahli fikih. Ya. Nah, kemudian Ibnu Aun. Ibnu Aun itu adalah Abdullah bin Aun bin Arban Al-Basri. Ya, beliau ini adalah juga rawi yang thiqatun thabat, rawi yang kuat hafalannya, rawi yang adil. Begitu pula siapa? Yunus bin Ubaid.
Yunus bin Ubaid itu Yunus bin Ubaid bin Dinar, ya, Al-Basri. Beliau juga Al-Basri. Beliau ini adalah thiqah thabat fadil wara'. Orang yang thiqah thabat, mempunyai keutamaan dan wara', orang yang sangat wara'. Dan seterusnya, ya, Malik bin Mighwal Al-Kufi, Abu Abdullah namanya. Ya, Malik bin Mighwal ini Abu Abdullah, ya, perawi hadis juga, ahli hadis. Hammad ini, Hammad itu ada dua, ya, ada Hammad apa namanya di sini, Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid. Kalau Hammad bin Salamah itu, ya, bin Dinar Al-Basri, ya, kunianya juga Abu Salamah. Beliau ini thiqatun abidun. Kalau kita lihat riwayatnya, biografinya tuh thiqatun abidun, orang yang thiqah, yang ahli ibadah. Dan beliau ini athbatun nas fi thabit. Beliau ini kalau murid-murid Thabit meriwayatkan hadis, ya, maka yang paling kuat meriwayatkan hadis dari Thabit itu dia. Jadi kalau ada murid Thabit menyelisihi dia yang mengambil dari Thabit, maka riwayatnya yang lebih dikedepankan. Karena dia orang yang paling kuat periwayatannya dari Thabit, ya. Nah, begitu pula kalau Hammad bin Zaid itu Al-Azdi, beliau Al-Azdi, kunyanya adalah Abu Ismail Al-Basri. Abu Ismail Al-Basri juga adalah seorang faqih, seorang ahli fikih. Nah, dan seterusnya. Taib. Anda ingin berikan satu faedah di sini, Ustadz, begini, ya, gambaran, ya. Ustadz, apakah rawi-rawi yang adil, yang diterima, itu kalau meriwayatkan dari mereka, apakah sudah pasti harus diterima? Misalnya ini adil, ini thiqah, ini adil, ini thiqah. Dia meriwayatkan dari si A adil, thiqah, meriwayatkan dari si B adil, thiqah. Apakah langsung diterima? Jawabnya tidak langsung. Tidak langsung. Di dalam mukaddimah Sahih Muslim itu dijelaskan begini. Terkadang riwayat-riwayat yang sama-sama orang adil dan thiqah itu kalau dia meriwayatkan darinya itu dari sama-sama adil dan thiqah itu terkadang tidak diterima. Tapi kalau dia meriwayatkan dari yang lain diterima. Misalnya, Ana beri contoh. Satu contoh itu seperti pada apa namanya, rawi yang bernama Sufyan bin Husain dan Az-Zuhri. Sufyan bin Husain rawi yang diterima riwayatnya. Az-Zuhri maklum, ma'ruf, tidak usah bicara. Tapi Sufyan bin Husain itu rawi yang adil, riwayatnya diterima. Tapi kalau Sufyan bin Husain meriwayatkan dari Az-Zuhri, kata di dalam mukaddimah Al-Imam Muslim, itu tidak diterima riwayatnya. Kenapa tidak diterima riwayatnya? Karena Sufyan bin Husain tidak pernah bertemu dengan Az-Zuhri. Jadi mereka memang sama-sama adil, orang terpercaya. Tapi kalau dia meriwayatkan darinya itu tidak diterima. Tapi kalau Sufyan meriwayatkan dari lain yang adil bisa diterima, Az-Zuhri meriwayatkan dari lain yang adil bisa diterima. Paham, ya? Jadi maksudnya, antum yang pemula mempelajari ilmu hadis jangan sampai berasumsi bahwa oh kalau ini rawi yang adil dari rawi yang adil pasti diterima. Tidak pasti diterima, tidak pasti. Ya, mafhum, ya? Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Muslim di dalam mukaddimah Sahih Muslim. Nah, taib. Dan yang seperti ini banyak sekali, bagi orang yang mempelajari atau disiplin ilmu hadis. Dia akan memahaminya. Dan saya punya banyak catatan. Ini buku catatan saya nih, saya sudah catat dari tahun 2000. Ya, sudah 20 tahun. Saya punya catatan tentang pelajaran hadis. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini beberapa hal. Inti daripada ucapan Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah ingin menjelaskan kepada kita bahwa para ulama dulu kalau menguji manhaj dan akidah seseorang, itu terkadang mereka bertanya tentang orang alim, ya, tentang orang yang terkenal. Misalnya, antum dari mana? Oh, saya dari
dari Surabaya, Ustaz. Nah, kita tahu Surabaya ini ada apa? Ustadz siapa yang salafi, ahlu sunnah, terkenal di sana. Kita tanya, antum kenal nggak sama ini? Wah, nah, nggak kenal. Wah, ini bahaya. Ini orang ini nggak jelas ini. Kalau jadi itu antum kenal sama ustadz ini enggak? Wah, itu orang itu enggak bahaya. Ini bahaya ini. Apalagi mencerca. Enggak kenal aja udah bahaya. Begitu. Paham ya? Bukan berarti pada diri orang itu adalah tazkiyah untuk mengatakan bahwa dia jalan selamat, bukan. Tapi itulah para ulama. Kenapa? Karena tanda orang yang berada di atas al-haq itu cinta kepada ahlul haq. Tanda orang yang berada di atas al-batil itu benci terhadap ahlul haq. Ya, mafhum ya, ikhwan? Jadi cara menguji orang adalah cari tahu tandanya dulu. Soal ke dalamnya nanti urusan belakang. Yang penting tahu tandanya dulu. Kan gitu. Jadi di sini Al-Imam Al-Barbahari memberikan metode. Kalau engkau lihat orang mencintai si fulan yang terkenal, dia ahli hadis, dia baik agamanya, ketahui dia ahlus sunnah. Sudah, khalas, sampai di situ. Artinya kalau dia benci mereka, dia bukan ahlus sunnah. Dia bicara buruk tentang mereka, dia bukan ahlus sunnah. Maka hari ini ada orang, ya, dunia internet, ya, ada orang punya kitab, enggak punya kitab saja masalah. Punya kitab, tidak punya guru, nukil sana nukil sini jadi masalah. Apalagi nggak punya kitab, ya, ilmunya cuma dengar-dengar saja. Nah, lebih masalah lagi, lebih apa? Masalah lagi. Maka inilah caranya. Inilah apa? Caranya dalam mengukur seseorang itu baik atau tidaknya apa agama orang tersebut. Kalau antum nggak kayak gitu, ini manhaj salaf, para ulama sudah mencontohkannya. Ya, Al-Imam Al-Barbahari mengatakannya kepada kita. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan kepada kita, dan banyak sekali. Kalau anak tanyakan kepada antum bisa baca kitab. Anak sampaikan kepada antum baca apa namanya akidah Ahlus Sunnah Al-Imam Al-Lalikai, baca Adabus Syariah Al-Imam Al-Ajuri. Banyak sekali kalau anak berikan referensi kepada antum. Cuma ya kita nggak berkewajiban untuk membacakan semuanya. Majelis kita ini bukan majelis tarjih, ya. Naam. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa ana sampaikan pada kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.